Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mas Nugroho di sini. Tetap strong selalu, jaga kesehatan, pokoknya tetap olahraga. Oke. Di sini kita akan membahas seputar kreatin. Kreatin itu yang kita gunakan sebelum kita biasanya melakukan workout ya, untuk istilah menstimulasi otot, sehingga itu nanti bisa eh, kadar air di dalam tubuh kita tuh bisa terserap oleh kreatin. Oke, kita langsung saja ke topiknya. Oke, tapi sebelum itu mungkin teman-teman banyak yang bingung ya. Mending kalau buat pemula biasanya bingung tuh, mending pakai kreatin atau whey protein ya. Nah, itu kan kadang-kadang membingungkan kan. Oke, jadi pada dasarnya kreatin dan whey protein itu berbeda. Karena whey protein merupakan itu sumber protein. Jadi untuk teman-teman yang tidak bisa memenuhi sumber protein dari makanan real food, contohnya ada ayam, telur, dan lain-lain, itu teman-teman bisa pakai whey protein untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari. Tapi dengan kreatin itu berbeda, soalnya kreatin itu untuk menambah kreatin dalam otot kita, sehingga nanti saat olahraga itu bisa menambah energi, sehingga nanti bisa lebih kuat lagi. Ya, istilahnya begitulah gampangnya. Jadi dasarnya whey protein dan kreatin itu merupakan hal yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi topik selanjutnya. Oke, selanjutnya banyak yang tanya juga, apakah kreatin itu membahayakan ginjal, membuat penyakit ginjal. Nah, itu tuh sebenarnya tidak benar, karena di dalam jurnal-jurnal yang Mas Nugroho tahu itu belum ada penelitian yang membuktikan bahwa kreatin itu dapat merusak ginjal gitu. Padahal kan bukan seperti itu ya. Kreatin itu juga bukan steroid, tapi merupakan suplemen. Beda dengan steroid. Kita steroid itu ada yang pil, ada yang disuntikan. Kalau steroid itu jelas massa ototnya lebih besar, bisa lebih besar tanpa olahraga, tanpa nge-gym sekalipun. Nah, itu tapi berbahaya ya guys, bisa menyebabkan salah satunya itu kemandulan. Itu bahaya banget, jangan dipakai pokoknya kalau untuk itu. Kecuali kalian memang bendaraga, itu kadang-kadang ada yang memang sekarang itu bendaraga itu pakai semuanya. Soalnya apa, mereka akan berkompetisi ya, memamerkan istilahnya masa otot yang lebih baik. Jadi sebagus-bagusnya, sebisa mungkin sebagusnya itu disuntik pakai steroid. Dan untuk kalian semua ya, ini masalah steroid itu kadang-kadang kalau buat misal kalian pemula gym dan kalian belum tahu, akhirnya kalian sewa personal trainer, itu tuh kadang-kadang ditawarkan suplemen yang tidak tahu, belum bisa dibuktikan lah itu sudah lolos uji belum gitu. Kalian suruh beli, disuruh minum. Kalau beli ini nanti bisa mengembangkan massa otot, dan itu nggak permanen hasilnya, hanya beberapa bulan. Kalau kalian nggak nge-gym ya turun lagi, namanya juga steroid kan. Nah, itu tuh pilnya sangat berbahaya. Jadi kalau bisa itu nggak usah, kalian bisa searching dulu di internet atau lain-lain untuk kalian memastikan apakah itu sudah aman. Kalau misalnya belum, ya kalian mending pakai kreatin daripada pakai steroid. Dan kreatin itu kalau misalnya kalian sudah memenuhi istilahnya sudah bisa memenuhi kebutuhan protein sehari-hari, itu kalian bisa lah pakai kreatin. Tapi kalau misalnya memang kebutuhan proteinnya belum bisa terpenuhi dalam hitungan sehari-hari, seperti belum bisa memenuhi dengan memasak, rebus telur lah, memakan dada ayam lah, kalian mending pakai whey protein aja daripada kalian pakai kreatin gitu. Intinya seperti itu. Oke, bahasan selanjutnya yaitu berapa gram sih kita harus mengkonsumsi kreatin. Oke, lebih amannya itu kita mengkonsumsi kreatin itu dalam jangka sehari itu bisa sekali guys, sekali, terus 3 sampai 5 gram. Sebenarnya ada juga teknik yang bisa kayak langsung mengkonsumsinya itu dalam jumlah banyak, tapi itu tidak disarankan ya guys, karena itu bisa menyebabkan efek samping, yaitu seperti mencret dan lain-lain. Oke, lalu misal ada yang bilang, wah kreatin ini menambah kadar air nih, wah nanti ototnya nggak jadi kering, kelihatannya basah ototnya. Itu tuh salah besar guys. Karena apa? Karena kadar air tuh bukan diserap di kulit guys, jadi itu bukan di kulit seperti lemak gitu, jadi kelihatannya basah gitu, enggak, tapi di otot. Jadi malah kelihatan lebih kenceng otot kita nanti, seperti itu guys. Jadi asumsi yang
kreatin membuat otot kelihatan basah itu sangatlah salah. Oke teman-teman, sebagai reminder juga ya kalau kreatin itu dikonsumsinya setiap hari. Jadi sekalipun rest day, kita tetap harus mengkonsumsi kreatin. Kreatin harus dikonsumsi sekalipun itu rest day. Dan itu nggak ada waktunya, mau sebelum sebelum workout, sesudah, itu bebas kapan saja. Tidak seperti kafein ya teman-teman. Kalau kafein kan efeknya itu bisa langsung, jadi stamina-nya bisa tambah juga dalam waktu itu juga gitu. Oke teman-teman, oke bahasan terakhir nih, karena kreatin tuh banyak jenisnya. Daripada teman-teman itu kecapean sendiri milih, waduh ini yang mana, ini bahan pakai yang mana, dan kreatin itu semua sama baiknya guys. Jadi lebih baik teman-teman itu cari yang kreatin monohydrate, yang kalian bisa cari yang itu, terus konsumsinya itu bisa tadi 3 sampai 5 atau 7 gram per hari. Dan ini tuh kalau dikonsumsi setiap hari baru kelihatan sekitar 4 mingguan lah, 4 mingguan baru terlihat. Atau tadi yang seperti disebutkan, itu bisa pakai fase loading itu bisa 20 gram sehari langsung banyak gitu guys. Tapi itu jangan, nggak disarankan. Tapi itu kalau misalnya 20 gram sehari, seminggu udah bisa kelihatan untuk memenuhi masa ototnya. Jadi tapi itu tadi seperti saya sampaikan, itu tadi itu ada efek sampingnya seperti mencret dan lain-lain. Oke, seperti itu aja pembahasan kita hari ini. Semoga dapat dipahami setelah tak ringkaskan seringkas mungkin. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat teman-teman yang baru mulai nge-gym. Pokoknya cari yang terbaik. Kalau bisa tuh apapun yang disarankan personal trainer kalian tuh searching dulu. Jangan langsung terima mentah-mentah kalian langsung beli. Nah itu sekarang tuh banyak ya whey protein, kreatin tuh di online shop itu banyak. Lebih baik teman-teman tuh langsung ke situ aja, nggak usah nurutin yang dikatakan personal trainernya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah disimak hingga akhir. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Begitu aja dari Mas Nugroho. Tetap semangat, strong selalu. Oke.